Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Wan. Apa kabar Anda semuanya? Kembali hari ini kita melanjutkan kasus Vina Cirebon yang katanya ada saksi kunci kembali dimunculkan. Ini benar-benar saksi kunci nih guys. Karena saksi ini akan membongkar bagaimana BAP dibuat. Dan saksi ini akan membongkar semua siasat atau rencana dari Aep dan juga Rudiana. Saya harap Anda semua jangan men-skip videonya, takut nanti kalau terjadi salah paham ya guys. Oke, kita langsung saja masuk ke videonya. Saya juga belum menonton videonya ini guys sampai habis, mungkin ada sepenggalan saja. Kita lihat siapakah nanti yang akan dihadirkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Manakala hukum beracara tidak pernah dilaksanakan, manakala PK tidak dilakukan, dan PK juga tidak akan berhasil, manakala tidak bisa menemukan nopum baru. Nopum baru juga tidak akan datang ujug-ujug. Semuanya harus dicari, membujuk, merayu orang agar mau berkata jujur. Itu juga bukan persoalan mudah. Menyelusuri lorong-lorong itu juga bukan persoalan mudah. Menyinkronkan seluruh kesaksian agar semakin menunjang bahwa 7 terpidana bukanlah pembunuh. Sakatata bukanlah pembunuh. Mereka bukan pembunuh dan bukan pemerkosa, tetapi korban dari sebuah peristiwa di mana orang yang punya kekuasaan terhadap pasal, orang yang punya kekuasaan terhadap akses senjata, orang yang punya kekuasaan terhadap borgol telah membawa mereka dalam derita yang tidak akan pernah berakhir. Luar biasa ya Kang Deddy Mulyadi ini, mau ujuk-ujuk. Pada akhirnya kita akan menuju pada sebuah titik di mana orang akan mulai bicara apa yang sebenarnya tanpa takut ada yang menghalangi, tanpa takut ada yang mengancam, dan tanpa takut ada yang memperkerakan. Siapakah saksi ini guys? Kira-kira apakah Anda bisa menebak? Dia akan datang ke sini setelah dijemput ke tempat kerjanya, dan saya ajak bicara. Apa yang kamu sembunyikan pada akhirnya akan menyiksa dirimu sepanjang hayat. Jadi Kang Deddy ini membujuk saksi berbicara dari hati ke hati guys, sehingga saksi ini mau bersaksi dan menyatakan yang sebenarnya. Bagi orang lain, hari ini dia akan datang menemui saya untuk berbicara apa adanya. Semoga Allah akan senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan bagi siapapun yang ingin berjalan di jalan yang benar dan jalan yang lurus. Amin. Mari kita tunggu siapa yang akan datang. Siapa guys kira-kira? Oh, Dede adalah saksi dari Aep ya. Saksi sama Aep, ya betul. Mungkin Kang Deddy ini sebelumnya sudah membujuk dari hati ke hati atas dasar kemanusiaan ya guys, sehingga Dede mau berkata jujur dan muncul di media. Kerja udah hitam begini, kerja di mana? Kuli bangunan proyek Pak. Oh ya nggak apa-apa, yang penting halal. Kuli bangunan juga guys, sama. Umur berapa sekarang dengan Peggy? 30 tahun. Boleh topinya dibuka? Biar kelihatan gantengnya. Udah punya istri? Udah cuma Cerai. Kenapa sampai cerai? Iya, biasa lah. Kenapa? Ekonomi? Ya, kalau enggak sih Pak. Ya ada. Atau dedenya punya pacar lagi? Oh enggak. Kamu setia nggak sih sama istri? Iya lah Pak. Masa iya nggak setia? Katanya pacarnya banyak. Enggak. Tasnya ini apa? Banyak duitnya ya? Angkat tuh. Aduh.
Ikut kuli bangunan di proyek siapa? Proyek Pamin, mandornya Pamin. Pamin tuh orang mana? Pati. Pati. Oh, Pati Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Proyek apa? Perumahan? Perumahan sih, daerah BSD. Oh, BSD Tangerang. Tangerang. Udah berapa lama? Ikut mandor ini udah hampir 4 tahun. Mandor? Pamin, Pak Min. Udah kerja sama Pak Min 4 tahun. udah hampir 4 tahun. Walah. Lumayan lama. 4 tahun. Sebelum kerja kuli bangunan apa? Sebelumnya ya pernah security sih Pak di Tangerang. Ikut yayasan mana? Yayasan PT Asa. Yayasan Serang PT Asa. Yayasan Serang PT Asa. PT Asa. Yayasan Serang PT Asa. PT Berapa Asa. tahun jadi security? 3 tahun ada. 3 tahun jadi 3 tahun. security. Berarti udah 7 tahun kan? Iya, Tangerang 7 tahun, 8 tahun lah, hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Sebelumnya Kenapa jadi berhenti ya? Jadi security. Kan tidak berat anunya, pekerjaannya. Sebelumnya kerja cucian itu di Cirebon, Oh. yang steam itu. ya steam. Berapa lama kerja di steam? Di steam pas sama Aep cuman 3 minggu Pak, nggak ada 1 bulan. Oh, nggak 1 bulan. Ada kayaknya. Jadi cuma 3 minggu kerja di steam bareng Aep. Bareng Aep. Aep yang terkenal itu sekarang. Dan terkenal itu sekarang. Terkenal. Oh, jadi ini dulunya kerja sama Aib ya, guys. Udah makan belum? Udah Pak tadi. Nih ruangannya ada yang pupujian. Nah, kita geser dulu karena suaranya nggak kedengeran. Jadi kerja sama AF itu 3 minggu. Kurang lebih 1 bulan lah. 3 minggu. Nah, kurang lebih 1 Oh, bulan. kurang lebih 1 Iya. bulan. Kerja di situ pun kan bukan dari Aep, dari teman SMP Pak. Oh, siapa teman SMP? Hadi namanya. Hadi. Yang bukan orang Bukan orang situ. orang Jawa Timur itu, yang Pang itu bukan? Bukan. Kalau yang Pang namanya seingat saya Aceng. Seingatnya Aceng. Aceng namanya. Oh, Aceng ya. Itu Aceng. yang anak Pang. Itu yang anak Pang. Ini yang ngajak ketemu Aep adalah Luar biasa ya, Kang Dede ini akhirnya berhasil meyakinkan Dede untuk menyatakan atau mengatakan yang sebenarnya. Yang ngajak ketemu Aep. yang ngajak ketemu dengan Oh. Aep siapa? Hadi. Hadi Itu temen. teman SMP. Saya kan Kamu meta alamatnya mana sih? Alamatnya Gunung Jati, Pak Tangkil. Tangkil Kecamatan Gunung Jati, Heeh. Desa Adi Dharma, Tangkil, Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Usia sekarang berapa? 30. Berarti 8 tahun yang lalu umurnya 22. Iya, 22. Kenapa kerja di setim bareng Aep hanya 1 bulan? 3 minggu. Emang nggak cocok aja, Pak. Maksudnya dalam perihal maksudnya pembayaran. Oh, bayaran karena nggak cocok. gajinya Ya, dianggap kecil. Iya, nggak cocok. Emang berapa sih gajinya waktu itu? Waktu itu sistemnya ini sih Pak, sistemnya bagi hasil Pak. Iya, Oh, sistemnya bagi biasanya. hasil. Iya. Jadi kan kalau sepi kan sistem bagi hasil kan kita nggak dapat pendapatan. Oh, nggak dapat pendapatan kalau sepi. Iya, kalau sepi. Oh, sistemnya bagi hasil, Bagi hasil. sehingga Sehingga saya memutuskan pas 1 bulan ya saya keluar. 1 bulan keluar. Iya. Oh, jadi 1 bulan keluar dari situ 1 Keluar bulan. dari situ. Oke, keluar dari situ 1 bulan, tapi nggak bertengkar dengan Aep. Nggak ada pertengkaran. Nggak bertengkar dengan Aep. Nggak bertengkaran. Kemudian pertanyaan saya, betulkah ada peristiwa bahwa waktu itu ada anak yang kerja di STEM kemudian mendapat serangan lah ya dari anak-anak muda di sekitar SMP 11 itu karena anak setimnya bawa cewek. Kalau itu saya dengernya pas posisi kejadian Aep sama anak Pang itu bawa perempuan kan, saya posisinya nggak masuk kerja Pak. Oh, enggak. Nggak ada di situ, nggak masuk kerja. Tapi sudah Aep posisi. cerita. Tapi posisinya sudah kerja. Sudah kerja posisinya. Sudah jadi karyawan. Sudah jadi karyawan. Jadi waktu kejadian itu status Dede sudah karyawan. Sudah karyawan. Cuman saya nggak berangkat kerja. Oh, kenapa nggak berangkat kerja? Lagi nggak berangkat, lagi nggak enak badan Pak. Oh, lagi nggak enak Ya, badan. Cuman diceritain dari Aep itu juga. Oh, diceritain Cerita jadi Aep. Dari Aep pernah dipukulin. Oh. Situ. Oh, diceritain dari Iya. Aep, pernah dipukulin. Iya. Oh, gitu ya. Terus kemudian tidak tahu ya, tapi tahu peristiwa itu.
peristiwa itu taunya kan dari Aep, Pak. Cerita dari Cerita Aep. dari Aep Aep. menceritakan. Menceritakan ke saya. Ada anak-anak SMP Ada 11, anak SMP 11, ada yang bawa cewek, ada yang bawa cewek, yaitu Aceng itu yang bawa cewek itu. Aceng yang bawa cewek. Anak pang itu. Aceng yang bawa cewek. Aceng yang bawa cewek, anak pang. Anak pang. Ke situ. Aceng kerja nggak di situ? Kerja sama, Pak. Kan empatan di situ, Pak. Saya, Aceng, Hadi, sama Aep. Tapi Aceng itu anak pang. Anak pang. Oh, Aceng itu anak pang ya? Anak pang. Nggak jelas sih rumahnya di mana juga saya nggak tahu. Oh, rumahnya di mana-mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Emang anak pang, anak jalanan lah. Oh, anak jalanan. Iya, anak jalanan lah. Oh. Kemudian, tapi besoknya setelah malamnya ada peristiwa kamu kerja? Saya kerja posisinya, Pak. Kerja. Kerja. Waktu kerja itu dapatlah cerita. Dapat cerita. Ya intinya sih, Pak, peristiwa itu sebenarnya anak-anak ngumpul di situ, nongkrong di situ, pelemparan batu sebenarnya itu nggak ada, Pak. Sebentar dulu, itu dulu. Apa namanya? Kamu besoknya kerja lagi. Oh iya, besoknya kerja. Kerja lagi. Nah kemudian kerja lagi normal. Normal, Pak. Nah dari penyerangan itu ke kamu berhenti berapa hari? Dari penyerangan berhenti berapa hari? 1 hari doang sih, Pak, kayaknya, Pak. 1 hari. 1 hari. Berhenti kerja. Setelah penyerangan itu kamu kerja. Setelah penyerangan itu saya kerja, Pak. Setelah kerja itu kamu berhenti. Setelah kerja ya saya berhenti, Pak. Langsung berhenti. Karena dianggap kerja di situ ya, duitnya nggak jelas. Nggak jelas karena posisinya kan bagi hasil. Oke, udah bagi hasil. Kerja setelah kamu nggak kerja di situ, kamu kerja di mana? Saya ke cucian lagi, Pak. Kecucian motor biasa, Pak. Di khusus motor di daerah Samadikun, Pak. Oh, di daerah Samadikun. Ya, cuman bukan Samadikun sih, masuknya CUDP sebelum Samadikun, daerah CUDP. Daerah CUDP sebelum Samadikun. Sebentar doang itu juga, Pak. Sebentar. Terus setelah sebentar itu saya ngerantau, Pak, langsung, Pak. Ngerantau ke Makassar, ke saudara. Berapa hari? Ke Makassar kayaknya 2 bulan, Pak. 2 bulan. Oke. Dari Makassar merantau 2 bulan terus kemana? Terus pulang ke kampung, ke Tangerang, Pak. Ke Tangerang. Ikut teteh. Dari Tangerang balik lagi Cirebon? Enggak balik, Pak. Maksudnya ngerantau dulu sampai setahun baru pulang. Setahun pulang. Pulang lagi tahun berapa? Pulang ya tahun 2018 itu saya udah di rumah. 2018 Lebaran saya pulang. Nah, maksud saya adalah peristiwa penangkapan anak-anak itu dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan itu berapa lama dari kamu berhenti? Dari peristiwa itu kejadian seminggu udah, Pak. Kayaknya seminggu saya baru berhenti, Pak. Setelah jadi saksi itu seminggu. Oke, sebentar dulu. Kan kamu setelah kamu diserang, Aibnya kan cerita besok. Setelah itu kamu berhenti kerja. Masih kerja dulu, Pak. Masih lama. Masih kerja, masih lama. 2 minggu 3 mingguan. Ya, 2 minggu 3 mingguan ada. Oke, 2 minggu 3 mingguan kerja. Nah, kemudian peristiwa anak-anak itu ditangkap dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Itu kamu masih kerja di situ? Masih posisi masih kerja. Artinya pada tanggal 27 Agustus 2016 kamu masih kerja? Masih kerja, Pak, posisinya. Oke, tanggal 27 2016 kamu masih kerja. Nah, kemudian kamu tahu ada peristiwa Eki dan Pina meninggal di jembatan? Nggak tahu sebelumnya, Pak. Nggak tahu sebelumnya. Sebelumnya nggak tahu. Pada waktu kejadian nggak tahu. Sehari setelah kejadian kamu tahu? 2 hari setelah kejadian saya tahunya, Pak. 2 hari setelah kejadian. 2 hari setelah kejadian tahu, kemudian tahunya dari mana? Tahunya ya dengar aja, Pak, dari orang, maksudnya ada kecelakaan gitu. Masih ada kecelakaan. Iya, ada kecelakaan, maksudnya dengar gitu. Oh, dengar aja. Bukan ada sengaja orang memberitahukan. Bukan, Pak. Oh, hanya dengar aja. Oh, hanya dengar aja ada kecelakaan. Dari orang lain. Dari dengar orang. Kemudian kamu bisa menjadi saksi. Iya. Di BAP yang diambil di atas sumpah itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aep. Ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah. Tapi kok mau ya si Dede ini menjadi saksi, apalagi disumpah loh, guys. Mungkin
berhubungan dengan uang kali ya. Pastilah ya, guys. Penangkapan Pak jadi saksinya. Setelah penangkapan Iya, jadi saksi. setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya, jadi saksi. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari dah Pak. 2-3 hari setelah Kurang lebih. penangkapan jadi saksi. Jadi saksi. Oke. Ceritanya Jadi- gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Jam ya sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Oke. Kamu Polsek. posisi di mana waktu Posisi itu? di rumah. Di rumah. di rumah. Rumah yang di mana? Di rumah yang di Cirebon, Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Iya, yang di Tangkil. Ditelepon. Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Iya, Aib. Aib minta udah antar. punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sampai sekarang? Enggak Nggak tahu. sama sekarang. Oke, yang jelas waktu Yang itu jelas Aib nelpon. punya nelpon. Nelpon Teleponnya saya. gimana? "Dek, anterin saya yuk ke Polsek," katanya. "Mau ngapain, Aib?" "Ya udah anterin aja," katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar sebelum masuk di luar kan ada saya, Aib sama Rudiana. Nah, cuman saya tanya ke Aib, "Mau ngapain di sini?" Oh, kata saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajakin Di ke teleponnya Polres. malam. Malam, jam sekitar jam 7, setengah 7 lah Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya jalan Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Aib kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, langsung dia minta diantar ke Polres. Minta diantar ke Oh, Polres. dia bilangnya minta diantar ke Polres. Ya minta diantar dulu ke Polres. Bos, setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya saya tanya mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi. Saksi apa kata saya? Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja kata. Jadi si Dede ini bisa dibilang dijebak ya guys. Si Aib pura-pura minta antar ke Polsek dan akhirnya dia malah nyuruh Dede ini untuk jadi saksi. Oh iya. Jadi korban juga termasuk si Dede ini guys. Karena mungkin iming-iming uang yang diberikan untuk bersaksi. Jadi si Dede ini mungkin mau aja, apalagi kan pada saat itu dia lagi kekurangan uang atau membutuhkan uang. Mungkin sampai di situ dulu guys videonya. Saya takut nanti kepanjangan. Kita sambung lagi video ini setelah beberapa saat lagi akan saya upload lagi video sambungannya. Oke, terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.